Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi berkurangnya sumber daya manusia sektor pertanian di Indonesia untuk memenuhi tugas terstruktur 2 mata kuliah agroinformatika. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Salvi Sondari dengan NPM terakhir 243. Lalu ada Istiazah Daniswara dengan NPM akhir 013. Lalu yang terakhir ada Sofia Aprilia dengan NPM terakhir 032. Sektor pertanian memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menopang ekonomi Indonesia. Selain menjadi sumber pangan, sektor ini menyediakan lapangan kerja bagi banyak tenaga kerja muda. Namun, minat generasi muda untuk terjun ke bidang ini semakin menurun terutama akibat tantangan seperti kemajuan teknologi dan persepsi negatif tentang pertanian. Penelitian oleh Susilowati menunjukkan bahwa rendahnya minat ini juga disebabkan oleh sempitnya lahan serta anggapan bahwa sektor pertanian kurang bergengsi dan tidak memberikan pendapatan yang memadai. Kementerian Pertanian 2015A menegaskan pentingnya pembangunan pertanian berkelanjutan melalui pemanfaatan optimal sumber daya alam, manusia, kelembagaan, dan teknologi. Dalam hal ini, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama keberhasilan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mendukung keberlanjutan pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jika penurunan jumlah sumber daya manusia ini terus berlanjut tanpa solusi, ketahanan pangan nasional dan stabilitas sektor pertanian dapat terancam. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor ini menjadi prioritas dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas pangan nasional. Berikutnya kami sajikan data sensus pertanian tahun 2013 hingga tahun 2023 yang kami dapatkan dari BPS 2023. Dapat dilihat pada tabel, UTP di Indonesia tahun 2023 hanya sebanyak 29 juta sekian unit. Berkurang 7,45% dari tahun 2013 yang sebanyak 31 juta sekian unit. Data ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan sumber daya manusia sektor pertanian di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Turunnya sumber daya manusia di bidang pertanian. Rendahnya sumber daya manusia di bidang pertanian ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya penyuluhan di daerah pelosok yang mengakibatkan petani tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang teknik pertanian modern. Yang kedua, yaitu rendahnya kesejahteraan petani dan persepsi bahwa pekerjaan di sektor pertanian tidak menguntungkan secara ekonomi dan kurang bergengsi di era sekarang, yang membuat generasi muda juga enggan terjun langsung ke bidang pertanian. Yang ketiga, yaitu peningkatan usia petani dan berkurangnya tenaga kerja muda juga dapat memperburuk situasi. Sementara pendidikan dan akses terhadap teknologi di era sekarang ini masih rendah. Kurangnya minat generasi muda. Generasi muda kurang tertarik menggeluti di bidang pertanian karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu persepsi negatif tentang pertanian yang dianggap tidak menjanjikan dan kurang bergengsi, serta resiko tinggi dan pendapatan rendah dibandingkan sektor lain seperti industri dan jasa. Yang kedua yaitu akses terbatas terhadap lahan, modal, dan teknologi yang membuat mereka merasa sulit untuk berpartisipasi. Yang ketiga yaitu urbanisasi yang mendorong mereka mencari peluang di kota sehingga kurangnya dukungan dan pengembangan karir di sektor pertanian. Dampak bagi sektor pertanian. Dampak yang dialami yaitu penurunan produktivitas terjadi karena petani yang berpendidikan rendah tidak menerapkan teknik pertanian modern, sehingga hasil panen menurun baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Yang kedua yaitu kesejahteraan petani terancam dengan pendapatan yang terus menurun dan produk yang seringkali tidak layak jual. Yang ketiga yaitu kurangnya regenerasi petani muda mengakibatkan populasi petani semakin menua yang berdampak pada ketahanan pangan jangka panjang di masa depan. Adapun solusi dari tantangan sektor pertanian ini, yang pertama peningkatan pendidikan dan pelatihan sangat penting terutama di daerah pelosok. Penyuluhan yang intensif tentang teknik pertanian modern dan penggunaan teknologi terbaru dapat membantu petani meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian mereka. Pelatihan ini harus mencakup praktik terbaik dalam pengelolaan lahan, penggunaan pupuk dan pestisida yang efektif, serta inovasi dalam irigasi dan penanaman. Kedua, kesejahteraan petani harus menjadi fokus utama. Program subsidi yang membantu petani dalam mendapatkan akses ke input pertanian yang lebih baik, serta strategi untuk memperluas akses pasar bagi produk mereka sangat dibutuhkan dengan meningkatkan harga hasil tani dan memastikan produk yang dihasilkan layak jual. Kita dapat mendorong petani untuk terus bertahan dan berinvestasi dalam usaha pertanian mereka. Selanjutnya, regenerasi tenaga kerja muda merupakan hal yang krusial untuk keberlanjutan sektor pertanian. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menciptakan insentif yang menarik bagi generasi muda, seperti akses mudah terhadap modal dan lahan, memperkenalkan pertanian sebagai profesi yang inovatif dan bergengsi melalui kampanye dan program pendidikan yang menarik, dapat mengubah persepsi negatif yang ada.
Terakhir, kebijakan yang mendukung pertanian perkotaan sangat diperlukan untuk menghadapi dampak urbanisasi. Kita perlu menjaga lahan pertanian yang produktif dan mendorong pengembangan pertanian di area urban untuk meningkatkan ketahanan pangan. Inisiatif seperti urban farming dapat menjadi salah satu solusi yang efektif dalam menyediakan sumber pangan lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini secara efektif, kita dapat memastikan sektor pertanian tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan pangan serta memberikan lapangan kerja bagi generasi mendatang. Selanjutnya ada studi kasus yang kami dapatkan dari jurnal tahun 2016, yaitu di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Faktor pendorong utama dari penurunan sumber daya manusia di sektor pertanian yaitu pertumbuhan penduduk yang menyebabkan alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan, pendapatan di sektor pertanian yang tidak menentu dan rendah, serta ketersediaan lahan pertanian yang semakin berkurang. Faktor kedua adalah faktor penarik utama dari sektor non-pertanian, yaitu semakin terbukanya peluang dan kesempatan kerja di sektor non-pertanian. Lalu yang ketiga, faktor penarik lainnya adalah pendapatan di sektor non-pertanian dan kondisi pekerjaan yang lebih menjanjikan di sektor non-pertanian. Baik, jadi sudah dijelaskan di poin-poin sebelumnya bahwa terdapat kesimpulan yaitu sumber daya manusia yang baik mampu menjunjung tinggi segala macam aspek di dalam pembangunan pertanian, sehingga pembangunan pertanian mampu untuk meningkatkan kegiatannya dalam mendukung perekonomian masyarakat pertanian itu sendiri. Untuk itu, banyak upaya pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan integritas sumber daya manusia. Inovasi juga menjadi hal yang penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Di era industri sekarang, ini tentunya banyak persaingan yang terjadi. Petani juga harus mempunyai inovasi untuk perkembangan era pertanian di masa depan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.